Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ivan Aulia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem manajemen basis data pada bab 6 buku Sistem Informasi Manajemen karya Raymond McLeod. Nah, secara garis besar, apa yang akan kita bahas pada video kali ini ialah yang pertama mulai dari organisasi data, yang kedua struktur basis data, yang ketiga membuat basis data, yang keempat personel basis data, yang terakhir ada database manajemen sistem dalam perspektif. Nah, untuk materi pertama ialah organisasi data. Nah, dengan begitu banyaknya data bisnis yang terdapat dalam sebuah perusahaan, memungkinkan data tersebut tidak akan berguna dalam sebuah pengambilan keputusan tanpa adanya sebuah pengorganisasian data yang efektif dan efisien. Nah, bagaimana caranya? Salah satu penerapannya ialah dengan menerapkan hierarki data, di mana data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki file data yang tergabung untuk membentuk record, dan record tergabung untuk membentuk sebuah file, dan dari gabungan file itu terbentuk sebuah basis data yang utuh. Nah, secara gambarannya dapat dilihat seperti ini, di mana dari struktur yang lebih kecil atau yang paling kecil dari file sehingga tersusun secara berurutan sehingga menjadi suatu basis data yang utuh. Nah, contoh sederhananya ialah sebuah spreadsheet sebagai basis data sederhana, di mana pada kolom-kolom atau pada sel kotak yang terdapat dalam sebuah spreadsheet itu menggambarkan sebuah file dalam basis data ini sendiri. Lalu, struktur basis data ialah sebuah cara pengorganisasian basis data agar lebih atau dapat dipergunakan menjadi efektif dan efisien. Terdapat 3 struktur basis data yang dikenal dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama mulai dari struktur basis data hierarkis, di mana struktur ini dibentuk oleh kelompok-kelompok basis data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi, seperti yang tadi dibahas di awal. Untuk gambarannya seperti jenjang tingkatan-tingkatan dari kelompok-kelompok yang saling terhubung satu sama lainnya. Yang kedua ada struktur basis data jaringan, dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu yang memungkinkan suatu record tertentu merujuk pada semua record lainnya di dalam sebuah basis data. Untuk struktur basis data jaringan, gambaran umumnya dapat kita tarik dari sebuah ranting pohon. Itu hampir bentuk dari struktur basis data jaringan hampir sama seperti itu. Serta yang ketiga ada struktur basis data relasional. Nah, relasi dalam basis data relasional bersifat implisit, dapat secara tidak langsung berasal dari data. Ketika terdapat suatu file atau kolom data yang sama dalam 2 tabel, maka record atau baris data dari kedua tabel tersebut akan dapat digabungkan ketika nilai data filenya sama. Nah, lalu bagaimana cara untuk membuat suatu basis data? Di sini dapat kita tarik sebuah 3 langkah besar setidaknya dalam menyusun suatu basis data secara utuh. Dapat kita lihat di gambar PowerPoint ini, perencanaan strategis untuk sumber daya informasi, dari mulai membuat sebuah model data perusahaan. Nah, dari situ kita perlu menentukan data apa yang sekiranya dibutuhkan dalam basis data yang akan kita buat ini. Sehingga setelah data tersebut ditentukan, akan terbentuk sebuah model data perusahaan. Nah, dari model data ini kemudian harus diuraikan kembali, data-data yang telah terkumpul harus diuraikan kembali sehingga data tadi menjadi sebuah basis data yang telah dikembangkan atau telah mengembangkan sebuah basis data. Nah, dari sini data-data tersebut kemudian harus diinput ke dalam sebuah basis data yang utuh, sehingga dapat kita tarik kesimpulan garis besarnya
Yang pertama, langkah membuat basis data yang pertama mulai dari menentukan data yang akan dibutuhkan. Yang kedua, mengurai data tersebut. Yang ketiga, pemasukan data tersebut ke dalam sebuah basis data yang utuh. Nah, lalu dalam penggunaan basis data ini, setidaknya diketahui tiga metode umum yang biasa digunakan untuk mengakses sebuah basis data dalam perusahaan. Yang pertama mulai dari formulir. Nah, untuk formulir ini sendiri lazimnya digunakan untuk menambah, menghapus, maupun mengedit sebuah record-record yang terdapat dalam basis data. Sedangkan yang kedua, untuk laporan itu sendiri merupakan data terintegrasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan manajerial. Dan terakhir, untuk query sendiri ialah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang telah dipilih oleh si pengguna atau oleh manajerial. Yang materi berikutnya ialah personel basis data. Ialah siapa aja yang terlibat dalam penggunaan atau penyusunan basis data ini sendiri. Yang pertama ada administrator basis data, sudah jelas merupakan manajemen yang bertanggung jawab secara keseluruhan dalam penggunaan serta penyusunan sebuah basis data. Ini sudah dibahas oleh kita pada video sebelumnya. Lalu ada programmer basis data, di mana seperti programmer pada umumnya dia merubah sebuah kode-kode data sehingga menjadi sebuah bahasa yang dapat dimengerti oleh komputer. Dan terakhir ada pengguna akhir, dari sini sebagai orang yang mengambil keputusan dari basis data yang tersedia di perusahaan. Lalu ini yang terakhir ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Nah, menempatkan DBMS atau Database Management System dalam perspektif ini tentu terdapat keuntungan serta kekurangan dalam pengaplikasiannya di perusahaan. Untuk keuntungan dari penggunaan DBMS ini sendiri, yang pertama dapat mengurangi penggunaan data. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, karena memungkinkan karena terlalu banyaknya data bisnis dalam perusahaan sehingga data tersebut menjadi tidak dapat digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Tapi dengan adanya DBMS, kelebihan data tersebut dapat kita minimalisir. Yang kedua, dapat mencapai independensi data. Jadi meminimalisir terjadinya penggandaan data yang terdapat dalam sebuah database. Yang ketiga, ada pengambil data dan informasi dengan cepat. Yang keempat, keamanan data yang lebih baik tentunya, karena ini sudah terintegrasi dalam sebuah sistem secara utuh dan dikelola oleh seorang administrator basis data. Nah, di samping keuntungan, tentu saja terdapat kerugian yang saling mengiringi dari keuntungan pengguna ini sendiri. Yang pertama, membeli peranti lunak yang mahal. Yang kedua, mendapatkan konfigurasi peranti keras yang besar. Namun untuk kedua kerugian ini, setidaknya seiring berjalannya waktu pada sekarang ini dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan masih berlakunya hukum Moore, di mana otak dari sebuah komputer akan berkembang 2 kali lipat setelah 18 bulan. Sehingga atas dasar hal inilah kemudian peranti-peranti lunak harganya dari masa ke masa tidak terlalu mahal. Dan terakhir ada mempekerjakan dan memelihara staf database administrator, yang ini tentunya merupakan biaya yang tidak murah dalam pemeliharaannya. Oke, saya rasa sekian video dari saya untuk materi sistem manajemen basis data. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Untuk materi dari PowerPoint ini sendiri akan saya sematkan linknya di deskripsi. Baik, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di next video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune.